Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da, amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat upaya, rahmah, hidayah, karunia, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, bertolabul ilmi, beramal dan beribadah menuntut ilmu. Bersalam kita takkan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 3 mancanegara yang dirahmati Allah rahimakumullah. Seperti perjalanan-perjalanan para mujahadah, para pejuang-pejuang tauhid, pejuang-pejuang ma'rifat yang kita tengok dalam keseharian dari dulu, dalam pencarian kodrat diri menjadi sasaran awal, sasaran utama, topik utama bagi umat untuk mendapatkan ketuhanan. Tapi sangat pula banyak pencarian tersebut menjadi batil. Kenapa? Karena diri yang dia maksud itu, yang dimaksud sama Allah itu beza. Diri yang dimaksud oleh Allah adalah diri sifat, yaitu nafsahu, diriku. Banyak sungguh kita tengok orang mengaku diri itu ada nur, ada zat, ada batin, ada yang maujud, ada yang macam-macam kodrat, sir dan segala dia. Tapi kalau kita tengok kembali kepada perjalanan sir tauhid, pencarian diri itu yang dimaksud adalah man arafa nafsahu. Itu pencarian diriku. Apa kodrat dari diriku sehingga diri itu dipercaya sama Allah menjadi ketuhanan dirinya, menjadi sebuah ketuhanan yang menjaga, menjalankan, menjaga ketertiban alam, menjaga umat, menjaga makhluk, seperti pernah kita kaji. Tapi dalam perjalanan pemahaman kajian tadi dikatakan diriku, sudah pasti kodrat tersebut tidak ada kodrat menyembah. Kodratku itu adalah kodrat yang disembah. Nah, di sini kita harus memahami pengakuan diriku bukanlah pengakuan sembarangan dalam pembahasan kajian, tapi pengakuan ketuhanan.
pengakuan keakuannya, yaitu mengenal diriku. Pencapaian titik daripada pencapaian kodrat aku, keakuan, itu ada perbezaan sedikit. Kalau aku wujud mutlak bagiku, tapi kalau keakuan ini adalah bersifat na atau disebut dengan batin. Jadi kita dalam mengkaji ketuhanan tidak mengkaji aku, tapi mengkaji keakuan. Inilah wujud batin rahasia. Batin rahasia ada dalam diri batin. Diri batin dikatakan diri batin diriku. Apa bentuk diriku tersebut? Nah, inilah yang akan kita bahas malam ini. Mana yang dikatakan diriku, mana pula yang dikatakan hayatku, rahasiaku, batinku. Nah, di sini kita kembali tengok kepada judul ma'rifah. Ya. Kalam ma'rifah itu artinya mengenal. Ma'rifah itu terbagi dua. Ada ma'rifatullah dan ada ma'rifaturuh. Nah, dia dua dia itu. Kalau ma'rifatullah jatuhnya la ilaha illallah, kodratnya sir. Kalau ma'rifaturuh, nah ini kodratnya Muhammad Rasulullah, kodratnya hayat. Yang kita ambil dalam kaji ini adalah sir dan hayat. Apa-apa yang dikatakan kodrat sir dan apa-apa saja yang dikatakan kodrat hayat. Coba kalau rahasia bertemu dengan hayat, kita tak bisa tengoklah bentuknya macam apa. Macam apa bentuk dia ni? Dia tak ada bentuk lah dia ni. Dalam hal ini kita ni tengok. Kalau kita menyebut kodrat ma'rifatullah, mengenal ketuhanan, nih ada beberapa wujud yang wajib kita kenal. Kalau menyebut ma'rifaturuh, mengenal diri, itu ada pada makom Muhammad Rasulullah. Nah, artinya ini makom hayat, makom maujud. Nah, nanti saya akan terangkan di whiteboard, tak, di papan tulis. Semua simak ke papan tulis, nanti saya terang satu-satu lah. Jadi kita akan terangkan macam mana yang ada pada papan tulis ini. Semua bisa tengok pada handphonenya? InsyaAllah Buya, jelas Buya. Oh ya. Ya. Ya, jelas. Nanti saya screenshot, yang penting sekarang ini tengok saja ke sini dan simak yang baik saya terangkan. Ya, nanti kalau itu saya tengok, saya bagilah screenshotnya nanti atau saya kirim. Nah, sekarang macam ni. Orang atau kita dalam mencari diri itu adalah dalam makom ketuhanan. Sekarang di depan jamaah sudah ada papan tulis. Di sini saya tulis ma'rifah. Ma'rifah ini artinya mengenal, ya, mengenal. 3 perkara kita ni harus lihat nih pada 3 perkara. 1 wujud, 2 wujud, 3 maujud. Nah ini. Kalau kita kenal ma'rifah atau disebut dengan ma'rifah atau mengenal, di sini dibagi 2. Pertama ma'rifatullah. Yang kedua ma'rifaturuh. Nah ini macam ni cara cari diri, ya. Kalau ma'rifatullah ini apa saja kodratnya? Nah, kenapa dikatakan diri batin dalam batin diri? Ya, diri batin di dalamnya ada batin diri. Nah, di sini kita tengok nanti. Ma'rifatullah sir dari rahasianya. Sir atau rahasia, itu tingkatnya, ya. Apa saja yang ada dalam ma'rifatullah tentang Tuhan yang wajib kita kenal.
Yang pertama sir, kedua wujud, yang ketiga batin, yang keempat kodrat. Nah ini sir Tuhan. Ya, kalau di diri kita, kenapa manusia itu dikatakan kata Allah adalah sebuah wujud alam? Sir ini kodratnya sin, wujudnya napas. Yang kedua wujud, wujud ini mim, kodratnya wujudnya rohani. Batin ya, kodratnya jantung. Nah kodrat ya ini kodratnya jasad. Nah ya, ini ma'rifatullah, kodrat Allah yang ada pada diri kita. Ya, nah ini wujud. Nah macam mana dengan maujud? Ma'rifatur ruh itu ada hayat. Ya. Yang kedua ada nur zat batin, disebut nur itu mulki. Mulki itu nyata. Ya. Mulki itu nyata, kodratnya alam semesta. Yang kedua zat. Zat itu adalah muluk, umul atau jasad. Ya, kodratnya jasad. Yang ketiga batin. Ini kodratnya malakut, hayatnya ruh. Ini disebut alam batin. Yang mana alam batin ini disebut dengan 3 insan. Kalau mulki adalah alam nyata, langit bumi dan segala isinya, itu namanya mulki. Itu kodrat batinnya nur. Ya. Yang kedua muluk umul, yaitu kodrat kulit daging urat dan tulang sekalian umat, itu zat awalnya. Yang ketiga batin malakut, ini kodrat sumber ruh atau hayat, ini namanya adanya pada kolbi. Nah ini dinamakan alam batin. Nah di sini jamaah, pada wujud inilah derajat paling tinggi yang dirahasiakan oleh Allah. Wujud bisa saja dia berubah. Wujud ada domir atau batin tunggal, ada askor atau titik temu. Ini kodrat kita ini titik temu. Ya, manusia ini kodrat titik temu. Termasuk ilahi nas itu berupa kodrat. Ya, jadi kodrat inilah yang Allah katakan di dalam qudsi Allah. Allah menyampaikan bahwasanya jalallahu insan alamul tawasid baina alamul mulki wa sahadah wa baina fil malakut. Nah artinya kujadikan manusia itu adalah alam yang berada di antara 2 alam. Nah, apa yang berada di antara 2 alam? Alam mulki dan alam malakut. Alam mulki adalah zahir, alam malakut alam batin atau alam ruh, alam hayat. Nah, jadi disinilah kita melihat mana yang dikatakan alam diri tadi, alam batin. Inilah yang pernah kita kaji. Manusia itu mim, nun, sin, ya. Ya, mim, nun, sin, ya. Mim itu adalah kodrat, ya, min 1 namanya kodrat. Yang kedua ini adalah batin, sin hayat, ya itu kodrat tubuh. Jadi manusia ini adalah kodrat batinku yang hidup. Nah ini manusia itu dinamakan alam. Jadi manusia itu alam, ya. Tapi di dalam kodrat yang hidup tadi ada wujud Allah, yaitu apa? Lam, alif, hamzah, ya. Mana yang dikatakan lam, alif, hamzah, ya tadi? Nah di sini kita harus melihat lam adalah kodrat dari lam jalalah. Ya, ini nama tubuh ini lam jalalah, makanya dinamakan kodrat rahasia. Alif tersirat, artinya kodratnya rahasia. Hamzah itu yang berbicara, mendengar dan berbuat. Sementara ya
adalah wujud alam nyata yang terlihat dan bisa berbicara. Ini adalah alamnya Allah yang bermakom manusia. Jadi manusia adalah alam askar. Askar ini titik temu. Titik temu dari mana? Dari nur, zat dan batin, atau dari mulki ini insaniyah. Muluk ini insani. Nah ya, insaniyah. Muluk insani dan batin itu adalah insanu. Nah ini, jadi tiga insan akan menyatu kepada atau menuju berkiblat askar kepada diri ihsan, yaitu diri pemimpin semua insan, dinamakan diri ihsan. Jadi manusia adalah kodrat wujud yang rahasia. Makanya dia dikatakan manusia karena dia adalah sebuah alam. Makanya Allahu alam. Ya, Allahu alam. Nah, begitu. Jadi manusia bukanlah makhluk, bukanlah sebuah wujud kodrat, tetapi sebuah rahasia, sebuah alam. Jadi ini yang Allah katakan, jalalahu insan alamul tawasid baina alamul mulki was-sahadah wa baina fil malakut. Ya, manusia itu adalah alam yang aku letakkan di antara dua alam. Nah, di dalamnya lah baru ada insan. Jadi kalau tubuh kita belum menjadi di tubuh batin atau tubuh rahasia, maka diri rahasia, diri batin yang ihsan itu tidak akan pernah hadir ke tubuh yang tidak bermakom rahasia. Nah, coba kita muzakarahkan nanti. Baik, kita coba bermuzakarah. Baik, jamaah semuanya. Baik, kita lakukan muzakarah. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Ya, silakan jamaah dan guru kita. Alhamdulillah, terima kasih Buya Musyid di atas tausiah yang baru disampaikan sebentar tadi. Jadi pada malam kali ini telah dibawakan satu kaji mengenai tentang ma'rifatullah dan ma'rifatul ruh, yang mana terbahagi kepada tiga, iaitu wujud, wujud dan maujud. Jadi tanpa melengahkan masa, saya rasa jemaah pun tertanya-tanya ingin kita terus langsung kepada jemaah. Jadi Pak Imam Saleh sudah mengangkat tanda tangan, dipersilakan Pak Imam dengan soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, Amin. berbahagia selalu ya. Amin, insyaallah. Ada soalan di sini Buya dari saya yang disebut Buya tadi askar sebagai titik temu alam mulki, muluk dan malakut. Mohon Buya perjelaskan rinciannya Buya. Iya. Contoh mulki. Mulki itu kan di alam nyata. Air, api, angin, tanah, hewan, itu semuanya mulki. Ya. Itu dia punya diri namanya insaniyah. Nah, status hidup dia itu insaniyah. Nah, jadi semacam malakut, ada ruh, ya, dan segala bentuk yang hayat, nurzat semua itu. Nah, itu namanya insani. Sementara manusia adalah alam insan. Dan di dalam alam insan ini ada diri ihsan, yaitu diri pimpinan dari seluruh insan tadi. Jadi insannya tak mungkinlah dia tinggal di hutan. Dia itu menjadi umul, menyatu ke dalam diri manusia, menjadi alam Tuhan. Nah, disitulah dia baru bisa
insan dia terkirim, kodrat dia tinggal di hutan. Nah itu macam itulah contohnya. Ya, jadi kalau umpamanya ada seekor kucing di hutan itu, macam mana dia cara dia bertuhan kepada Tuhan? Kalau insaniah mereka tak ada pada diri kita. Nah macam itu kan. Jadi Asgard itu adalah titik temu. Jadi berkumpullah semuanya pada satu kodrat. Dia berkumpullah pada satu kodrat yang disebut alam manusia. Nah, alam manusia ini adalah alam insan, alam insaniah, alam insani. Nah, seluruh hayat Allah itu bergabung dia, menyatu, dikongsi pada satu kodrat. Jadi itu yang dikatakan alam batin. Ya, diri kita ni adalah alam batinnya Allah. Nanti akan muncul batin diri dari dalam yang akan menghidupkan semua insan-insan tersebut. Faham? Kalau sekarang, kalau belum naik diri ihsan kepada 3 insan itu, tak hayat mereka tu. Tak bisa hayat mereka. Mereka tak kenal Tuhan. Mereka tak tahu Tuhan. Mereka tak bisa beribadah kalau diri ihsan ini tak muncul sebagai batinnya Allah. Itu. Faham kira-kira itu? InsyaAllah Buya, Alhamdulillah Buya. Terima kasih Buya. Jadi tak adalah pohon tu dalam diri kita, tapi insaniah dia ada. Jadi tubuh kita ini kiblat daripada mereka itu semua. Ini yang dikatakan manusia. Manusia itu adalah alam makomnya Tuhan, alam makomnya batin Tuhan, ihsan. Ya, jadi nanti naiklah ihsan, akan menghidupkan dan mengurus insan-insan itu semua. Nah ini perlu kita faham. Kaji ini tahap pertama, dia ada beberapa tahap. Ya, ini ada beberapa tahap kaji ini tahap awal namanya. Faham? InsyaAllah Buya, Alhamdulillah. Ini tahap pertama ya, tahap pertama gitu. Jadi untuk mengenal diri ini kita harus pelan-pelan dan hati-hati. Ya, karena apa? Pengenalan diri ini mencapai pengenalan Tuhan. Ya, kenal diri, kenal Tuhan. Nah, ini namanya diri Tuhan. Nah, ini harus benar-benar diikuti dengan baik. Paham? Jadi tak mudahlah kita tengok orang kaji diri. Diri ini Nur Muhammad semata, tak bolehlah begitu. Nur Muhammad tu kalau ada di sisi Tuhan dah habislah dia. Ya, nah, karena tak mungkin kalau tak kaji Muhammad itu dulu. Jangan mengkadimkan sesuatu yang bersekutu dengan Allah. Harus jelas dulu kodratnya. Nah, macam tu. Baik, ya, faham, Imam? InsyaAllah Buya, Alhamdulillah. Terima kasih Buya. InsyaAllah. Lanjut terus, siapa yang tanya lagi? Okey, baik. Terima kasih Pak Imam Saleh di atas soalannya sebentar tadi. Betapa luar biasanya manusia itu bukan sekadar manusia, tetapi merupakan satu titik temu. Jadi kalau kita memandang alam seperti Buya katakan tadi, bukanlah pokok ataupun dedaunan berada di dalam tubuh, tetapi kodratnya itu ada di dalam diri kita. Alhamdulillah. Baik, sekarang ni Pak Man Bayu mengangkat tangan. Saya persilakan Pak Man Bayu dengan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Baik ya. InsyaAllah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam ni ya. 3 insan tadi, insani, insanu, insaniah tu ya. Apakah wujudnya ada pada manusia atau macam mana ya? Manusia itu justru wujud daripada semuanya itu. Ya, manusia adalah makom batin yang terlihat. Ini yang dinamakan dengan alam insan, ya. Alamnya dari seluruh insan. Nah, gitu. Jadi insaniahnya
mulki dunia, insaninya ada ruh pada hayat yang hidup. Nah, insaninya kita inilah dikatakan wujud batin Allah yang terlihat. Nah, itu namanya manusia. Mim nun sin ya. Nah, min itu satu, sin hayat, ya, nun batin, ya itu adalah jasad, di mana semuanya bermohon kepada huruf iya tadi, jasad ini. Jadi menjadi kiblatnya Allah. Tapi setelah ihsan memimpin insan, gitu. Karena kalau ihsan ini tidak muncul, maka sehelai rumput pun tidak akan bertuhan kepada Tuhan kalau ihsan ini tidak muncul. Nah, antara ihsan dengan para insan ini melalui batin tunggal Tuhan. Nah, inilah domir tadi, batin tunggal atau batinnya diri. Nah, tapi sebelum mendapatkan batinnya diri harus menjadi diri batin terlebih dahulu. Apa diri batin? Di situ sudah diterangkan ada sir, wujud, batin dan kodrat, napas, rohani, jantung dan jasad. Nah, itu disebut dengan lam, alif, hamzah, ya. Gitu. Jadi yang empat itu harus menjadi kodrat Allah. Lam, alif, hamzah, ya. Lam, kodrat, jasad, alif di sini adalah rahasia. Hamzah yang berbicara, bergerak dan melihat. Ia adalah wujud yang terlihat, tempat menerima, tempat bermohon. Nah, lam, alif, hamzah, ya inilah yang akan disebut dengan sir, wujud, batin atau kodrat. Nah, sir, batin, wujud, kodrat ini namanya mim, naun, sin, ya, manusia. Gitu. Maaf, pengungkapan rahasia. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti titik temunya di manusia tuh ya, ya. Iya, Nyatanya betul. manusia itu yang dikatakan batin diri ya. Iya. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada pertanyaan. Terima kasih Pak Imam Khatib Man Bayu di atas pertanyaannya juga. Jadi dipersilakan jemaah-jemaah yang lain, mungkin ada lagi pertanyaan yang muncul di benak, di fikiran ataupun muncul di perasaan. Mohon dikalamkan kepada guru mursyid kita supaya kita boleh menambahkan wawasan lagi pada malam kali ini. Silakan jemaah dengan soalan. Jangan lupa untuk ketik ya. Okey, baik. Daripada Muslimah, dipersilakan Bu Noraini dengan soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya nak ambil faham, kalau kita ambil faham gini, ya adalah sebuah makom dia daripada lam, alif, hamzah, ya tadi, itulah diri rahasia dia, al-ihsan, alam al-ihsan. Barulah ihsan ini yang menyatukan tiga kodrat insan, insanu, insaniyah ni tadi ke Buya gitu. Iya, Baru betul. dihidup. Iya, betul. Ihsan itu adalah hayat mereka. Ya. Di situ adalah kita boleh kalamkan seperti nyawa daripada dia. Kalau tak ada batin Tuhan bernama ihsan, satu rumput, lembar rumput pun tak akan payah hidup. Nah, dialah ketuhanan Allah yang dinyatakan menjadi sembahan dari seluruh insan. Dia adalah diri pemimpin dari seluruh diri, seluruh insan, seluruh yang hidup. Alam ini insaniah, ini hidup insan juga nama dia itu. Nah, begitu juga ada dengan malakut, itu insan juga. Nah, insani, nah insanunya baru kita ni. Alam kodrat manusia ni insanu, insanku artinya. Nah, yang sementara ihsan adalah nama daripada batin Tuhan
untuk dia percaya menjadi ketuhanan yang akan menguasai diri batin, dan ihsan itu kita golongkan kepada batin diri. Jadi batinul batin, di dalam diri batin ada batin diri. Paham? InsyaAllah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuraini di atas soalannya sebentar tadi. Semoga apa yang ditanyakan Bu Nuraini menjadi petunjuk dan wawasan kepada jemaah yang lain. Bagaimana dengan jemaah yang lain? Ada lagi pertanyaan ke Buya? Okey, baik. Saya mengambil kesempatan ini untuk bertanyakan kepada Buya ya. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari dan Buya terangkan tadi. Di sini Buya sudah menerangkan tentang insan, insanu dan insani. Jadi 3 insan ini kalau dia bertemunya di ihsan ya Buya. Adakah betul pada asqar? Ihsan ini adalah hayat bagi mereka tu. Ya. Tapi dia berkumpulnya pada insanu, ya. Insanu. Jadi sebuah insan yang rahasia. Makanya Allah bilang wazahiru wal batinu. Itu insanu. Insanu ni manusia. Alam ni, alam insanu manusia ni. Alam insanu alamku, insanku. Nah gitu, karena alif domah u. Nah kodratnya zahiru wal batinu, sama-sama domah u di belakangnya. Jadi artinya tidak ada berasal dari manapun, itu adalah diriku. Diriku itu dinamakan diri lam jalalah. Ya. Nah lam jalalah, kalau dulu jamaah macam mana wujudnya lam jalalah tu ya. Nah sekarang kita tengoklah, sampailah kaji ini ke sini. Kalau lam jalalah itu adalah sir wujud batin dan kodrat menjadi kodrat alam bernama manusia. Jadi manusia itulah lam jalalah, sebagai kodrat batin bagi Allah dinamakan mim nun sin ya. Apa mim nun sin ya? Napas, rohani, jantung dan jasad. Mim nun sin ya, atau disebut dengan sir wujud batin dan kodrat. Jadi tak sembarangan lah kalau orang banyak gagal dalam kajian itu tentang cari diri inilah. Ya. Dalam mencari diri ini kalau tak Tuhan guru kita tak bisa kita pandai ni. Macam itulah kira-kira, iaitu kalau tidak karim Allah pada diri, tak adalah ilmu ni turun. Tak bisa. Tak ada amalan yang bisa ambil ilmu ini kecuali telah datang sifat karim dengan Allah memberikan pelajaran kepada kita, mulai diajar kita berbicara ma'ul bayan sampai diajar pada sifat karimnya. InsyaAllah macam tu, faham? InsyaAllah Buya. Alhamdulillah. Semoga tahap 1 ini menjadi satu asas yang kukuh ya Buya untuk kita meneruskan ke tahap seterusnya. Jadi makanya kita ambil lambangnya lam alif, mam. Lam alif saja. Arti lam alif itu seluruh alam diri itu dinamakan alam jalalah Allah. Alam jalalah itu alam yang selalu hidup. Itu jalalah itu. Yang selalu hidup. Alif itu adalah alam lam alif. Nah, alif dengan lam alif apa beda dia tu? Alif juga tak bisa ditengok, lam alif juga tak bisa tengok. Contohnya kita lihat di Al-Quran, lam alif, mana ada alifnya? Kenapa kita panggil tu lam alif? Betul tak? Lam alif kan dia tak pasang alif di depan. Nah, jadi kalau kita tengok lam alif, nah maka kita lihat bahwasan alif dengan lam itu adalah sama-sama sir. Jatuh lam jalalah menjadi tubuh, sir alif menjadi nyawa.
kemana arah kita dalam membaca. Kan gitu? Kita sudah punya pandang tubuh dan nyawa. La ilaha atau apa yang kita mau, silakan tempatkan pada ayat berikutnya. Kan macam tu. Tapi lam alifnya harus jelas kita tengok dulu. Itulah qadar kita. Paham? InsyaAllah Buya, luar biasa tu Buya. Nampaknya seperti mudah ya Buya, tapi mengandungi syarat dengan rahsia. Iya, tentu nanti kita panggil dulu lah kita kan. Kalau sudah Ya, datang ihsan itu, nah barulah itu kan. Baik, masih ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan jemaah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Okey, Pak Imam Salim mungkin ada soalan tu Buya. Boleh disilakan ya Buya ya. Iya, silakan, silakan. Silakan Pak Imam. Izin bertanya Buya sekali lagi. Iya. Jadi ternyata manusia itu adalah sebuah alam, gitu Buya. Iya. Lam jalalah, alam diri Tuhan. Jadi kalau kita berhakikat selama ni kan banyak orang kita dengar dia berhakikat. Wujudku wujudnya Allah. Kan macam tu. Tapi kalau jalan seperti ini dia tak faham, itu takkan sampai pengakuan dia itu tidak akan diakui oleh Allah. Kalau daya cari dia tak macam ni. Gitu. Dia mencarinya dari lam alif hamzah ya. Lam alif adalah pegangan pertama itu ya. Lam alif hamzah ya. Sesungguhnya alam tersirat itu adalah akulah yang terlihat. Jadi kita harus tahu bahwasan ini adalah lam jalalah. Lam jalalah itu adalah alam tajalinya Allah. Nah, tinggal nanti naik batin ketuhanannya yang akan dia suruh memerintahkan berkomunikasi dengan seluruh alam. Nah sekarang sebelum diri pemimpin diri ihsan itu muncul, semua tidak ada pemimpinnya atau kiblatnya. Gitu. Semua tak punya kiblat. Tapi kalau diri batin atau batin diri itu sudah muncul, lam jalalah menjadi diri batin dan ihsan menjadi batinnya diri, maka jadilah semuanya. Paham? Subhanallah, insyaAllah Buya. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Pak Imam dengan soalannya lagi ya, yang sebentar tadi. Dan juga Buya pun sudah menguraikan dengan lebih terperinci tentang apa yang ingin disampaikan pada malam ini. Ya, InsyaAllah mudah-mudahan. Baik jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Silakan mujakarah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.